Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau sharing tentang bagaimana apa yang harus dilakukan dan bagaimana memantau ketika penjualan Shopee turun. Ini part kedua ya teman-teman, karena part ke-1 itu sudah saya bahas dan itu lebih penting daripada part 2 ini. Jadi part 1 itu kita harus ngecek kunjungan kita turun atau naik, atau conversion kita yang turun atau naik. Jadi teman-teman jangan sekonyong-konyong bilang, di Shopee penjualan lagi turun. Nah, kenapa harus dicek apakah kunjungan yang turun atau conversion yang turun? Solusinya apa? Ada di part 1, teman-teman cek aja linknya di deskripsi. Ini yang part 2, jadi mau ngebahas pasar di Shopee turun itu dari segi makro, alias dari segi secara umum, yaitu lihat kompetitor dan lihat pasar secara umum. Caranya gimana? Kita langsung mulai. Jadi teman-teman harus record data, jadi lihat kompetitor, jadi cek kompetitor teman-teman. Teman-teman harus pilih nih kompetitor teman-teman yang head to head tuh siapa, brandnya apa, link Shopee-nya apa, harus tahu, harus punya minimal 5 lah, cari kompetitor toko lain yang head to head dengan Anda. Head to head itu artinya apa? Yang memang 90% sejenis lah produknya. Jadi jangan membandingkan toko Anda misalkan Anda jualan perlengkapan otomotif terus ngebandingin sama penjual baju muslim, ya itu berbeda, nggak head to head karena memang jenis pasarnya berbeda, audiensnya berbeda. Jadi harus yang sama, yang head to head. Oke, bahasanya head to head. Oke, jadi ini Anda, lalu ada A, B, C, lalu record atau tulis ulasannya setiap minggu, seminggu sekali aja. Nanti saya akan praktekkan. Jadi misalkan ditulis minggu ini berapa kompetitor A, berapa ulasan di Shopee-nya, karena itu kan terbuka ya. B berapa, C berapa, lalu minggu depannya A, B, C berapa, Anda berapa, A berapa, B berapa, C berapa. Terus itu masih saya lakukan setiap minggu, cukup 1 kali aja dan melakukannya juga cuma 10 menit. Sebenarnya bukan saya yang ngerjain sih, saya udah nyuruh admin. Itu ngelakuinnya cuma 10 menit kok. Jadi datanya dikumpul manual seperti itu sehingga ketahuan ketika misalkan nih di 3 minggu pertama 3 minggu terakhir dicek kenaikannya atau rata-rata perharinya berapa. Kalau Anda misalkan dari 3 data itu Anda misalkan 100 order per hari, yang kompetitor A itu 50 order per hari, 20 order per hari, yang C 200 sehari. Jadi Anda membandingkan Anda dengan yang lain. Lalu bandingkan lagi dengan 10 minggu ke belakang. Ini yang biasa saya lakukan ya. 10 minggu ke belakang ternyata rata-rata orderan saya itu di 75. Berarti saya lagi naik. Orderan saya lagi naik di Shopee. Yang kompetitor lain misalkan yang ini yang A yang 3 minggu ke belakang tuh 50, yang 10 minggu ke belakang ternyata 70, berarti dia lagi turun. Nah, jadi tahu kapan Anda turun, kapan kompetitor turun. Kapan Anda naik, kapan kompetitor naik. Langsung kita praktekkan. Jadi bentuknya seperti ini, teman-teman. Ini bentuknya saya Google Sheet. Saya sangat suka Google Sheet ya daripada Excel. Ini toko saya yang baju Yuli. Ini toko yang lainnya saya sembunyikan karena ya saya sembunyiin aja lah. Jadi ini toko-toko yang head to head dengan baju Yuli, yaitu sama-sama jualan baju muslim anak secara umum. Jadi saya record datanya, ini manual loh. Jadi cek aja tokonya baju Yuli yang punya saya tulis linknya di sini, link tokonya, lalu buka linknya. Lalu di sini ada ulasannya. Sebentar, ini harus versi mobile ya teman-teman, jadi harus pakai inspect. Harus versi mobile. Nah, di sini keluar ulasannya 187.079. Lalu di input di sini 187.079. Lalu input setiap minggu dan konsisten waktunya. Misalkan Sabtu ya Sabtu, kalau Senin ya Senin terus. Ini sudah kami record dari udah 2 tahun kayaknya, dari tahun 2020. Ini kami record manual seminggu sekali minimal. Tulis tanggalnya, lakukan juga record data seperti itu yang sama ke kompetitor yang lain. Jadi harus dicek ini jumlah ulasannya. Ini jumlah ulasan itu cukup representatif ya. Cukup representatif dengan orderan. Nah, sepengalaman saya, jadi kalau misalkan ulasannya nambah 10, orderan itu sebenarnya nambah 20. Jadi yang ngasih ulasan itu cuman setengahnya. Sepengalaman saya gitu, di toko saya gitu. Nggak tahu di toko teman-teman ya. Di toko saya yang ngasih orderannya, yang ngasih ulasannya itu 100, berarti orderan itu ada 200.
Nah, ini data toko saya record langsung minggu ke minggu manual. Jadi kelihatan di sini ada slope. Slope itu adalah pertumbuhannya. Contohnya gini, slope itu kalau bahasa matematisnya, misalkan kita punya data gini ya. Nah, time series, ini waktu. Ini ulasan yang tadi. Nah, slope itu dari data 3 ini dicari kemiringannya berapa ya. Ya ini sebenarnya sama aja kayak rata-rata di tiga data ini. Lalu slope 10 itu sama, cari linearnya berapa slope-nya. Atau kalau bahasa gradiennya berapa. Atau kalau biar teman-teman nggak pusing, rata-rata aja. Kalau saya pakainya slope, sebenarnya nggak beda jauh. Oke, jadi ketahuan nih, saya rata-rata di 10 minggu terakhir itu 171 ulasan per hari. Di slope 3 minggu ke belakang saya 111. Sedangkan slope seluruh data itu sekitar di 85 per hari ulasannya. Sehingga saya di 3 minggu ke belakang dibanding dengan 10 minggu ke belakang, saya lagi turun nih. Karena 10 minggu ke belakang 171, 3 minggu ke belakang itu 111. Nah, saya bisa cek kompetitor yang lain mana yang lagi turun, mana yang lagi naik. Nah, ini jadi tahu. Ini jadi enak banget bisa tahu, oh si A lagi naik, oh si B lagi turun. Nah, oke. Silakan praktekkan, ini nggak akan saya share Google Sheet-nya karena ada si kompetitor ini ya. Saya khawatir ya enggak karena bukan hak saya untuk mengasih tahu nama-nama mereka, nama-nama toko online mereka. Jadi intinya kita bisa pantau. Lalu bisa juga pakai grafik seperti ini. Ini rumusnya enak banget, namanya Sparkline. Jadi kita bisa bikin grafik tapi dalam satu sel. Nah, bisa dilihat kalau baju Yuli dia tahun akhir 2021 memang lagi memuncak kayak gitu, dia sangat tinggi sekali, alhamdulillah. Lalu kompetitor-kompetitor lain bisa dilihat, ada yang kemiringannya biasa aja, ada yang juga kurang lebih sama dengan baju Yuli, ada yang ya itu kita bisa cek, kita bisa benchmarking. Jadi kita tahu, jangan asal bilang sekarang penjualan lagi turun, cek kompetitor. Jangan-jangan kompetitor pada naik, Anda turun sendiri, atau jangan-jangan Anda naik yang lain turun. Oke? Itu pentingnya. Lalu saya lanjut dulu. Nah, yang kedua adalah cek pasar makronya. Jadi kalau misalkan ini pengunjung Shopee secara umum ya, secara keseluruhan dia itu naik kayak gini, ini sebenarnya nggak terlalu penting. Nggak penting. Jadi mau pengunjung Shopee-nya naik atau turun itu sebenarnya nggak penting buat Anda untuk jualan. Kenapa? Karena yang penting itu adalah persentasenya. Sekarang kalau misalkan ini Januari, Februari, Maret, April, Mei, insya Allah kan akan naik ya karena lagi lebaran ya pengunjungnya. Nah ini sebenarnya nggak terlalu penting, yang lebih penting itu adalah persentase. Jadi kalau grafiknya seperti ini jumlah pengunjungnya 100%, nah ini adalah waktu, nah ini yang penting. Anda itu bisa menggapai ceruk pasar berapa persen. Jadi mau pengunjungnya ada 1 juta, 2 juta, Anda bisa menggapai berapa persen dari 1 juta, 2 juta itu dibanding kompetitor Anda. Itulah makanya Anda kuenya itu berapa. Jadi kalau misalkan pasar, kalau saya kan jualan baju muslim anak, ini kue saya itu berapa dari minggu ke minggu. Kalau misalkan saya 10%, yang lain 90%. Minggu selanjutnya saya 15%, dan yang lain 85%, dan seterusnya. Itu kenaikan dan penurunan dan kenaikan yang penting dilihat dari ceruk pasarnya atau persentase kita menggapai si pasarnya. Jadi bukan jumlah kunjungan Shopee, Shopee lagi turun ya, jangan dulu, jangan langsung bilang kayak gitu. Cek kompetitor, cek ceruk pasarnya seperti apa. Kalau memang Anda ceruk pasarnya lagi turun dibanding kompetitor Anda, ada yang salah. Dan yang paling penting adalah apa yang kompetitor lakukan. Jadi kalau ternyata Anda turun, kompetitor naik, cek si kompetitor itu apa yang dia lakukan. Bisa dicontoh nggak? Kalau bisa dicontoh ya bagus. Dan kadang saya juga melakukan itu, yang bisa dicontoh belum tentu berhasil di kita loh. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga belajar, namanya juga berkembang. Ingat, yang paling penting adalah apa yang kompetitor lakukan. Jangan sampai teknik ini malah teman-teman menggerutu, pasar lagi turun, biarin aja. Nggak gitu, jangan ya. Karena saya juga mengalami sekali, semua lagi turun, saya lagi turun, jadi malas mau ngapa-ngapain. Sejujurnya saya mengalami juga. Saya sarankan jangan seperti itu, tapi cek mana yang kita semua lagi turun bersama kompetitor, mana yang lumayan nggak turun, lalu cek apa yang dia lakukan.
Oke, sekian aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika terlalu kompleks. Jika teman-teman suka, tolong subscribe channel ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.